Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Yang kedua ada di Jakarta Timur, ada di Surabaya, ada di Sunter, dan sekarang ada di daerah Jakarta Pusat. Jadi memang kita membuka itu berdasarkan titik yang kita research, kita cek dulu wilayahnya, karena buat saya wilayah itu paling tepat. Nah setelah ini insya Allah kita akan buka di Depok, habis itu akan ada di dekat rumahku Jakarta Selatan, habis itu kita akan ke Malang gitu. Jadi King bakal kerja keras karena memang kita juga baru aja ada menu baru ya. Alhamdulillah ada menu baru. Kita ada oseng mercon, ada gongso babat. Kalau di Surabaya kita ada nasi jagung gitu. Jadi kita King tuh kasih kayak ada keunikan dari daerah-daerah tertentu gitu yang kira-kira warga lokalnya tuh suka gitu. Berarti target sampai akhir tahun ini 3 yang tadi? Kalau doa aku pas haji sih setahun ini pengennya 100. Sampai tahun depan 100. Tapi kan balik lagi, siapapun yang nantinya mau jadi mitra dari Nasi Kulit Maigun, persyaratannya itu cukup banyak gitu. Karena aku pengen mitra-mitra aku itu mereka yang punya pengalaman di bidang F&B gitu. Jadi nggak mau asal punya uang akhirnya mereka buka gitu. Jadi aku juga nggak mau seperti itu gitu, karena aku pengen bahwa warung Nasi Kulit Maigun ini bisa jadi tempat makan yang bukan hanya mengikuti tren setahun 2 tahun, tapi bisa bertahan sampai bertahun-tahun ke depan gitu. Karena saya sendiri sebagai pemilik melihat makanan King Abdi ini adalah makanan benar-benar makanan rumahan yang kalau dimakan setiap hari itu insya Allah nggak akan bosen gitu. Karena King juga bikin tuh kurang lebih ada 20 menu tumisan, sayuran gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian makan setiap hari pun insya Allah nggak akan bosen gitu. Karena biasanya kalau orang tuh makan datang ekstra lauknya tuh kayak cuman 2 gitu. Jadi besoknya bisa datang lagi. Berarti bisa dipastikan tidak sistem franchise ya? Lebih kepada kemitraan ya? Pengennya sih kita lebih bermitra ya, karena saya pernah punya pengalaman buruk di dunia F&B. Jadi saya saat ini benar-benar menjaga siapa yang menjadi mitra saya, bagaimana sistem pengelolaan mereka gitu. Jadi semuanya aku harus tahu gitu, karena ya balik lagi karena belajar dari sebuah kegagalan kan. Saya pernah gagal juga di F&B, jadi lebih berhati-hati dengan mitra-mitra yang baru gitu. Kesulitannya banyak ya, terutama yang ada di dapur gitu. Gimana caranya menunya, SOP-nya, bagaimana dari King bikin masakan, terus kita SOP-nya jadi seperti apa istilahnya King bahasanya? Diduplikat resep. Dijadiin supaya gimana caranya resep itu nggak sampai ke pegawai. Jadi udah tinggal ini berapa kilo bumbunya di 1 pack, cuma gitu aja. R&D, R&D. Jadi kan apa yang dimasak sama King tuh di R&D lagi sama yang ada di dapur. Supaya kalau kalian makan di Jakarta Barat, besok makan di Surabaya, besok makan di Jakarta Timur tuh rasanya insya Allah sama gitu. Ini lebih cuan fashion designer atau mungkin jadi PCFN? Saya alhamdulillah hidup nggak cari cuan. Jadi saya punya prinsip tempat ini bisa dijadikan tempat yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Terus udah gitu kalau sekarang saya prinsipnya cari uang insya Allah buat bersedekah, jadi bukan buat kekayaan pribadi gitu. Jadi ya semakin banyak tempatnya berarti kan insya Allah sedekahnya bisa semakin besar gitu. Apa udah ada patokan berapa persen keuntungan untuk disedekahkan, apa berjalan begitu aja? Kita ada patokannya, jadi semua usahaku semua ada patokannya, berapa harus disedekahkan, berapa harus disimpan, berapa harus diputarkan kembali menjadi modal kerja gitu. Karena buat aku kita nggak pernah tahu ke depannya apa yang akan terjadi kan. Jadi kita harus pinter-pinter dengan manajemen yang kita punya gitu, supaya usaha ini kan King juga pastinya buat usaha buat anak cucu nantinya gitu kan. Jadi memang harus benar-benar bisa di-manage dengan baik. Mungkin untuk menjaga kualitas usaha sendiri itu yang bakal sering sidak gitu. Oh dia dong.
ini kan tugas dia. Jadi King itu setiap bulan insya Allah keliling ke semua store, masuk dapur, dicek kualitas makanannya, semuanya gitu. Tapi memang balik lagi nggak bisa kita langsung buka langsung sempurna kan. Jadi kita banyak belajar dari customer yang datang, misalnya pedas masakannya. Mungkin masakan yang ada di Surabaya lebih pedas daripada masakan yang ada di sini. Contohnya seperti itu gitu. Karena kan tergantung dari pembelinya juga gitu. Jadi ya alhamdulillah King cukup detail gitu kan, walaupun usahanya dia juga banyak tapi cukup detail karena buat aku menjaga itu lebih susah daripada memulai gitu ya. Jadi banyak F&B itu kecolongan karena tidak menjaga kualitas gitu, tapi memang aku minta King untuk bisa menjaga standarnya dia, standar kualitasnya, karena juga alhamdulillah di nasi kulit Maigun kan kita nggak di plating ya, nggak kayak di restoran dicantik-cantikin, nggak ada ya kan. Orang lauk 6.000, 5.000 yang nggak usah cantik-cantik deh, yang penting perut endul, bener gak? Jadi lebih seperti itu sih. Dan King itu kalau masak berani bumbu. Jadi walaupun makanannya relatif murah, tapi masakan itu berasa. Jadi antara rasa satu dengan rasa lainnya tuh berasa lah gitu. Oh, kalau masing-masing brand punya cara mereka masing-masingnya gitu. Jadi karena aku tuh nggak mau semuanya aku ceritain ya. Nanti di infotainment isinya muka aku semua gitu. Jadi justru aku sekarang nih alhamdulillah lagi pengen ngurangin wawancara, ngurangin FYP, karena kok di TikTok semua FYP-nya gue. Jadi aku tuh ngerasa kayak diri aku kayak overexpose gitu loh. Jadi kayak berusaha untuk nggak semuanya aku ceritakan gitu. Jadi cukup aku punya sosial media, aku punya Instagram yang aku anggap menjadi rumah aku sendiri. Jadi teman-teman tinggal ambil aja beritanya dari situ gitu. Jadi aku minta maaf juga sama teman-teman yang mungkin dari kemarin suka chat aku, suka DM, suka WhatsApp gitu kan, mau janjian. Bukannya Kaigun nggak mau gitu, tapi Kaigun nggak ngerti yang ngeliat muka Kaigun sendiri tuh kayak jenuh gitu, ngeliat kayaknya gue lagi gitu. Jadi besok kalau mau wawancara ke Malang aja ya, ke King ya gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin aku ya kerja kan udah capek ya dari pagi sampai sore gitu. Jadi kalau misalnya ngeliat sosial media isinya muka aku lagi tuh kayaknya jadi kayak gimana gitu. Selain jenuh sendiri ada pertimbangan lainnya nggak sih Kak, atau mau lebih privacy atau gimana Kak? Kalau privacy sih aku rasa aku belum sanggup ya, karena produk-produk aku masih membutuhkan sosok aku gitu ya, karena aku semuanya juga masih turun langsung, masih datang langsung. Dan salah satu bentuk dari kegembiraan aku hari ini adalah di Nasi Kulit Maigun cabang Jakarta Pusat kita punya musola yang super enak, super nyaman, super bersih, super adem. Jadi aku hari ini nggak posting tentang opening, tapi aku membanggakan tim aku bisa buat musola secantik itu gitu. Jadi itu akan menjadi standar di tempat-tempat aku yang lainnya. Jadi insya Allah customer yang makan kesini juga nggak perlu takut, nggak perlu ragu ketinggalan sholatnya, karena aku punya musola yang cakep gitu. Itu mungkin nggak mau overexposure, apakah memang karena sejalan dengan perjalanan di Jakarta itu atau gimana? Itu walau-alam ya gitu, tapi nggak tahu, kadang kalau ngeliat muka aku sendiri aja kayak agak jenuh gitu. Jadi kayak aku tuh kalau misalnya sehari nggak ngepost muka ya, aku kan dari dulu tuh sering foto selfie kan. Kalau aku nggak foto selfie tuh kayak DM tuh banyak banget, kayak Gun kok nggak posting selfie gitu. Kayak males aja ngeliat muka selfie tuh kayak nggak kepengen ngeliat aja gitu. Jadi ya udah gitu, mau foto sama King kan King jauh di Malang ya. Jadi apalagi dia udah langsing ya kan, cucok. Jadi ya gitu, ya pengennya aku pengennya kalau misalnya postingan tuh yang kira-kiranya bisa memberikan dampak positif lah buat follower aku juga. Kayaknya berikan lebih wise juga nih sampai seperti itu. Nggak ada yang dibuat-buat sih ya, sebenarnya nggak ada yang dibuat-buat ya. Kalau misalnya alhamdulillah semakin tua bisa semakin bijaksana, makin wise ya kan alhamdulillah gitu. Tapi cara orang menyikapi kebijaksanaan itu kan memang beda-beda caranya ya gitu. Mungkin sholat juga nggak pernah mau putus-putus kayak Gun, alhamdulillah. Kalau itu sih memang benar aku jaga ya, karena yang paling aku takutin adalah namanya kita manusia yang nggak sempurna, kita ada up and down-nya kan gitu. Jadi ya kadang perempuan yang udah pakai hijab rapet aja bisa buka
Ya kan, apalagi laki-laki yang nggak ada yang ditutup gitu kan. Jadi aku berharap ya bisa menjaga gitu. Jadi kalau udah mulai kendor harus gimana caranya supaya bisa kencang lagi gitu kan. Namanya kita hidup pasti kan ada titik jenuh, ada gitu ya. Jadi makanya memang konsisten itu jauh lebih susah daripada memulai gitu. Mungkin trigger awal seperti apa sih itu sampai Masya Allah udah menjauhkan semuanya ngar-bingar dunia malam. Nggak tahu mulainya dari mana. Tapi aku kayaknya jalanin biasa-biasa. Aku biasa-biasa aja kan, King. Apa? Ya biasa-biasa aja. Nggak gimana-gimana kan? Ya kayak. Apa lebih bawel? Enggak, sebenarnya kan awalnya kan waktu berangkat umroh. Ya. Habis berangkat umroh, dapat beberapa bulan, tiba-tiba langsung bilang ke aku untuk haji. Dan setelah haji itu udah wes. Jadi yang biasanya aku ngelihat kayak nggak puasa, terus tiba-tiba puasa gitu. Sampai akhirnya aku juga ikut puasa. Terus yang biasanya di rumah nggak ada musola, tiba-tiba ada bangun musola. Terus kalau biasanya jam 3 malam aku barengin Kak Igun makan, sekarang ngelihat mesti sholat malam gitu-gitu. Sholat, terus istriku juga yang biasanya sholatnya di kamar bawah, sekarang wajib harus ke atas. wajib di atas, di musola atas gitu. Terus ya banyak lah perubahan. Terus juga biasanya kita party-party di meja makan ya. Party-party. Terus sekarang ya ini yang aku lihat di rumah ya, itu sudah nggak ada alkohol, di rumah. Terus ya malah kalau ngelihat aku kayak di dunia malam lagi ngeklub sama istriku pun marah-marah gitu. Ya gitu sih. Banyak perubahan, banyak sekali perubahan. dengan circle yang kayak gitu mungkin tapi mau teman-teman yang positif. Ya kan katanya kalau kita mau jadi orang baik ya mainnya harus sama orang baik ya kan. Kalau kita mau jadi pemabuk ya mainnya sama pemabuk. Kalau kita mau jadi pemakai narkoba ya mainnya sama pemakai narkoba gitu kan, supaya dapat barangnya gampang gitu kan. Jadi ya tergantung kita mau berada di mana gitu. Kayak gitu. Tapi kayak gitu saya lagi kan kalau pakai kartu kredit kan belum tentu semuanya. Aduh, Masya Allah, aku udah nggak punya kartu kredit. Alhamdulillah, seneng banget. Jadi berawal dari kemarin pas mau berangkat haji, kan aku dikasih tahu kalau mau berangkat haji itu nggak boleh punya utang kan, jangan ada utang gitu. Jadi kayak berasannya tuh kemarin pas mau haji itu takutnya apa, meninggal di sana atau nggak bisa ngelunasin hutang gitu. Jadi aku kemarin punya kartu kredit ada, kan waktu COVID aku sempat nutup ya. Pas COVID tuh aku tetap sempat nutup 2. Aku masih punya Lebih dari 3. 5 deh. 5 atau 6 tuh kartu kredit aku. Jadi pas kemarin mau berangkat haji, itu semuanya aku lunasin, belum aku tutup. Ya kan? Terus pas aku haji itu kan aku hanya tukerin beberapa, nggak banyak uang. Terus dia gitu aku tukerin ke real kan. Nah, selama di umroh juga aku nggak pakai kartu kredit. Jadi pas pulang kan kartu kreditku masih penuh kan. Masih 0 semua kan. Jadi pas pulang aku tutup satu. Dan alhamdulillah aku sekarang nggak punya kartu kredit. Sebenarnya kalau utang yang lain sih masih ada ya. Aku masih punya utang rumah, masih punya utang lah gitu. Tapi kalau misalnya buat urusan kartu kredit, prinsipku adalah kalau nggak punya uang nggak usah beli. Jadi kalau nggak ada nggak usah diada-adain. Jadi kalau ada ya beli aja cash. Ya kan, kalau ada beli cash, kalau nggak ada ya nggak usah gitu.